Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul mulku wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'azim. Amma ba'du. Para asatidz, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, saya tidak panggil kiai karena kiai cuma di Indonesia. Di Malaysia biasanya ustaz atau syekh. Nanti kalau atau tuan guru, kalau ke Indonesia nanti saya panggil kiai. Kemudian juga ya tuan rumah Ustaz Zuhri, dan ini ada sahabat saya Tengku Dr. Ustaz Husni Harun di sebelah kanan. Beliau orang Aceh dan pernah dulu berkunjung ke Sidogiri, kira-kira 5 tahun yang lepas, 2017 insyaallah beliau ke sana. Dan para hadirin, puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan yang juga saya hormati, terutama kawan-kawan selama mater dengan saya, saudara-saudara saya, alumni Pondok Pesantren Sidogiri. Saya kali ini safari ke Malaysia ini benar-benar safari. Mengapa? Karena jauh-jauh. Biasanya di Kuala Lumpur 4 hari, di Johor 3 hari, di mana. Sekarang ini enggak. Di Pining 1 malam, belum subuh sudah berangkat. Tadi dari Pining berangkat setengah 6, perjalanan 5 jam ke Pusim dinilai Negeri Sembilan, Ceramah. Habis itu ke sini. Dan besok pagi harus ke Sarawak. Jadi saya safari sejak hari Rabu kemarin. Rabu itu dari Batam ke Johor. Di Johor semalam, besok malamnya ke Muar. Dari Muar hari Jumat terus bagi tazkirah di masjid di Seremban. Habis Jumat itu ke Rembau. Malamnya habis kuliah malam di Rembau terus ke Negeri Pahang. Sampai di Pahang tuh jam 1, masuk bilik langsung tidur sampai gorden itu gak saya tutup, gak mikir, sudah ngantuk terus begitu. Dan sekarang kesini alhamdulillah. Nah, yang ingin kita bicarakan pada malam ini amanat dari masyayikh ya, dari guru-guru kita, adalah bagaimana kita mempertahankan, membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Kalau kita ini berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang paling simpel, paling mudah itu merujuk terhadap hadis-hadis yang menerangkan tentang perpecahan umat, di mana hadisnya banyak. Antara lain hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, orang yang hidup setelah aku meninggal, maka akan melihat pertentangan yang banyak, perbedaan yang banyak. Kalau baginda Rasulullah SAW masih ada perbedaan,
kita bisa tanya pada baginda, tapi baginda sudah wafat. Maka bagaimana? Di sini Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau terjadi banyak perbedaan begitu, berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, untuk mengetahui mana yang sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin, ini hanya orang alim. Jadi artinya apa? Hadis ini cocok untuk orang alim. Karena kalau nggak punya ilmu, nggak tahu mana yang sunnah Rasul, sunnah khulafa'ir rasyidin, nggak tahu. Jadi ini ciri-ciri untuk orang alim. Orang alim kalau terjadi perbedaan pendapat wajib menjelaskan mana pendapat yang sesuai sunnah Rasul dan sesuai dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, pendapat yang selalu sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin itu golongannya disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, sedangkan wal jamaah pengikut sunnah khulafa'ir rasyidin atau pengikut jamaahnya para sahabat. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Yang selamat ini cuma satu dari 73 golongan itu. Para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah, golongan ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga orang alim yang tahu mana ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Ahlus sunnah itu pengikut ajaran Nabi, wal jamaah pengikut jamaatus sahabat. Ini orang alim. Tapi orang yang awam jangan khawatir, karena ada ciri-ciri tanda-tanda untuk orang yang tak alim. Gimana? Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam, maksudnya para ulamanya bersepakat, itu pasti benar. Karena pasti benar, maka kesepakatan ini sifatnya mengikat. Umat Islam wajib mengikuti kesepakatan ini. Ini dalam ilmu fikih dan usul fikih disebut dengan ijma para ulama. Nah, berarti pertama, tanda-tanda ahlus sunnah itu yang mengikuti ijma ulama. Kalau tak ikut ijma berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk orang awam, ijma ini juga orang alim ya Pak. Yang kedua untuk orang awam, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil aqwam. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, banyak pendapat berbeda-beda, mana yang diikuti? Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu. Kalau begitu, kamu berpeganglah dengan golongan mayoritas. Kata orang Malaysia, golongan mayoriti. Saya dari kemarin bicara itu pelan-pelan, takut keliru ngomongnya karena sama orang Melayu. Di sini ini bisa lancar bicara itu, karena boleh paham orang sini. Ada ya Melayu. Kalau cuma 1-2 gak apa-apa, gak paham. Yang penting sebagian besar paham. Nah, ini mayoriti.
Nah, dari keterangan beberapa hadis ini berarti tanda-tanda ahlus sunnah itu setidaknya ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, sunnah khulafaur rasyidin. Ketiga, mengikuti jamaah para sahabat. Keempat, mengikuti ijma ulama. Kelima, merupakan golongan mayoriti. Nah, dari kelima kriteria ini, kira-kira siapa yang paling tepat disebut ahlus sunnah wal jamaah? Tentu yang paling tepat disebut ahlus sunnah wal jamaah pada masa sekarang adalah mayoriti kaum muslimin, di mana di dalam fikih mengikuti salah satu 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini dalam fikih. Kalau keluar dari mazhab 4 atau tidak bermazhab, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah, termasuk aliran sesat, kelompok yang anti mazhab. Ini yang pertama. Kedua, di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, yaitu mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan mazhabnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita ini yang bangsa rumpun Melayu, Malaysia dan Indonesia, ini yang Asy'ari. Kalau yang Maturidi ini orang Pakistan, Afghanistan, Turki, dan negara-negara yang sebagian besar bermazhab Hanafi. Mereka yang Maturidi. Kalau sebagian besar itu Asy'ari. Ini di dalam akidah. Kemudian di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini saudara yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tasawufnya tidak Junaid Al-Baghdadi atau justru anti tasawuf seperti Wahabi, jelas berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah.